Halo guys, kembali lagi di channel Semproni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tanpa, yaitu ini dia cara merawat tanaman hias Alocasia frydek agar subur. Nah, video ini adalah jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sangat banyak sekali DM ya, yaitu bertanya gimana sih cara merawat tanaman Alocasia frydek agar subur. Karena untuk merawat tanaman Alocasia frydek ini agak susah ya, agak rumit dibandingkan dengan tanaman Alocasia jenis lainnya seperti Alocasia Amazon dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya nggak jauh beda ya, cuman emang untuk perawatan tanaman Alocasia frydek ini atau biasanya yang disebut keladi neon ya, walaupun ini bukan keladi, ini adalah Alocasia, itu agak sedikit rumit ya. Tapi buat teman-teman yang pengen benar-benar merawat agar terlalu subur, ini saya akan berbagi tips ya. Nah, untuk awal dulu nih, tentu kita butuhkan media tanam ya. Nah, untuk menjadikan sebuah tanaman Alocasia frydek ini subur, tentunya butuh yang namanya media tanam yang tepat. Media tanam yang saya pakai kebetulan adalah ini ya, ini serasa bambu, lalu juga ada sekam bakar dan sedikit tanah kebun serta pupuk kandang. Perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah serasa bambu 1 bagian, sekam bakar yang 1 bagian, lalu pupuk kandang, bisa pupuk kambing, pupuk sapi itu setengah bagian, dan untuk tanah kebunnya itu 1/3 bagian, yaitu paling sedikit ya, sedikit sekali, yaitu tanah hitam ya, tanah kebun belakang warna hitam, jangan tanah liat atau tanah merah. Nah, itulah media tanam yang saya pakai untuk Alocasia frydek ini. Kebetulan tanaman Alocasia frydek ini juga beberapa kali terkena serangan penyakit ya, cuman masih tetap bertahan, bahkan sudah muncul tunas baru guys. Lihat, nanti saya kasih tahu rahasianya nih agar muncul tunas-tunas baru seperti ini dan bagaimana full cara perawatannya. Sekarang teman-teman bawa pulpen serta siapkan kertas untuk mencatat baik-baik dari tahap demi tahap untuk perawatannya. Oke ya, itu paket pertama untuk media tanam. Lalu yang kedua adalah paket kedua nih, udah kayak mata pelajaran aja deh, ada paket-paketnya. Nah, yang kedua, paket pertama adalah seminggu sekali penyemprotan insektisida. Insektisida yang saya pakai ini merek Curakron kebetulan. Kalau tidak Curakron terserah merek apa aja ya. Kalau saya sih cocoknya Curakron ya, karena manjur untuk berbagai jenis hama yang disemprot pasti akan mati. Lalu dicampur dengan perekat. Perekat ini merek yang saya pakai Stickpole. Ini kedua bahan ini wajib ya. Karena kenapa? Saya akan tunjukkan. Hambatan pertama atau kendala pertama dalam merawat Alocasia frydek ini yaitu serangan tungau. Biasanya tungau itu gejalanya yaitu ada sarang laba-laba di bagian belakang sini atau di sini. Lalu nanti berkerumun dari laba-laba kecil sekali. Nah, itu namanya tungau. Itu biasanya akan berbercak seperti ini. Mana ya? Itu dia guys ya, ada bercak-bercak putih. Ini bisa saya selamatkan karena penyemprotan insektisida. Ini kalau diteruskan nantinya akan memutih semua daunnya, lalu menguning dan mati, lalu bisa menular ke daun-daun yang lainnya. Nah, untuk penyemprotan insektisida ini untuk perawatan agar tidak dihinggapi oleh sebangsa tungau atau hama-hama yang lainnya adalah salut nih. Paket kedua adalah air 1 liter. Untuk Curakronnya atau insektisida merek lain itu 0,4. Paket yang kedua, lalu paket yang ketiga adalah 2 minggu sekali dengan fungisida. Fungisidanya apa? Kebetulan yang saya pakai sekali lagi seperti biasa ya, Ditin M45 itu disemprotkan 2 minggu sekali, yaitu air 1 liter. Lalu fungisida Ditinnya adalah 1/3 sendok makan, diaduk menjadi 1, lalu disemprotkan ke bagian semua daun-daun ini ya. Lalu sebagian lagi disiram ke perakaran. Itu 2 minggu sekali sampai 3 minggu sekali, tidak masalah karena hanya untuk perawatan ya. Karena kalau tidak dirawat dengan fungisida nantinya akan seperti ini. Mana ya? Nah, ini juga udah pernah diserang penyakit hama jamur guys. Ini busuk daun ya. Ini pertama awalnya itu busuk ya, lonyot bagian sini bulat. Lalu saya semprot dengan fungisida, alhamdulillah sudah mengering jadi tidak menyebar ya. Cuma ada sedikit cacat yaitu bolong ya, karena ini tadinya mengering, terus saya bolongin ya.
hasilnya seperti ini. Tapi tidak masalah ya, walaupun sedikit cacat, yang penting tidak menyebar ke daun-daun yang lainnya. Jadi tanamannya tetap sehat, bisa diselamatkan. Kalau tidak dirawat dengan fungisida, hasilnya akan seperti ini ya, diserang oleh penyakit jamur, dan ini sudah terlambat karena sudah diserang. Jadi perawatannya selalu diberikan fungisida 2-3 minggu sekali agar tidak diserang oleh hama, jamur seperti ini, penyakit jamur ya, busuk daun. Nah, itulah paket ketiga. Paket keempat, nah paket keempat apa lagi nih? Banyak banget paketnya. Pemberian pupuk organik. Pupuk organiknya ini ya, pupuk organik buatan saya, pupuk organik cair channel Zamroni. Itu untuk air 1 liter, pupuk organiknya 60 ml, diaduk, disiramkan ke perakaran seminggu sekali. Ingat, seminggu sekali ya, tidak masalah. Bisa kalau pesannya, bisa pesannya di WA 0812 874 741, di deskripsi ada. Itu murah meriah dan sangat bagus untuk pertumbuhan tunas baru karena mengandung hormon pertumbuhan. Hasilnya seperti ini. Ini hasil pemberian efek pupuk organik yang saya berikan sehingga muncul tunas baru seperti ini. Ya, itu paket keempat ya. Nah, paket kelima apa? Ini yang terakhir nih. Paket kelima adalah pemberian pupuk NPK. Pupuk NPK-nya saya menggunakan pupuk NPK 1611 ya. Bisa merek Merauke, bisa merek Pak Tani, bisa merek Mutiara. Kebetulan yang saya pakai ini merek Mutiara ya. Ini dosisnya adalah untuk air 5 liter. Air 5 liter, NPK-nya setengah sendok makan, dilarutkan kemudian disiramkan ke perakaran 2 minggu sekali. Lalu selama seminggu itu perlu disiram dengan air biasa tidak? Kalau saya ini tidak saya siram ya dengan air biasa, karena seminggu sekali dengan pupuk organik ini tanaman ini masih bisa bertahan hidup bahkan subur. Nah, itulah ya paket kelima dengan pupuk NPK. Ini yang terakhir nih, terakhir banget paket ke-6 nih, yaitu peletakan. Peletakan ini sangat penting. Yaitu yang bingung nih, peletakan untuk tanaman alokasi ini di sinar matahari langsung atau di teras rumah yang tidak terkena sinar matahari langsung nih. Jawabannya adalah lebih baik dikenakan sinar matahari langsung, yaitu minimal dari pagi sampai jam 10 pagi ya, jam 7 sampai jam 10 itu diberikan sinar matahari langsung agar tanamannya itu tidak kurus tinggi langsing, lalu tumbuh tunas barunya cepat ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya tanaman itu butuh proses fotosintesis, dan proses fotosintesis itu diberikan sinar matahari. Tapi untuk porsinya itu hanya sinar matahari pagi ya. Kalau sampai siang, apalagi di kondisi yang kemarau, tanamannya akan layu biasanya, pada nanti sore harinya akan layu. Kalau tidak mau repot pindah-pindah, bisa di bawah paranet ya. Kalau saya ini peletaknya di bawah paranet 50-80%. Alokasi ini masih sangat subur ya, jadi tidak capek untuk peletakannya, di bawah paranet 50-80%. Nah, oke. Itu untuk peletakannya ya. Nah, itulah 6 paket perawatan dari tanaman Alocasia Fredek ini agar bisa terus tumbuh subur, munculnya tunas-tunas baru seperti ini, dan akan semakin rimbun. Ditunggu ya, ini nanti pecahnya seperti apa, pasti akan semakin rimbun untuk tanamannya. Oke ya guys, semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa subscribe dengan tekan loncengnya, share and comment. Sampai ketemu ya di video yang selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zamroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis jari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.